Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Wicak. Ya, kali ini gue lagi ada di Kota Malang. Kebetulan lagi punya Civic 78 nih. Cuman yang ini unitnya warna biru. Kalau yang kemarin mungkin warnanya hitam, yang ini warna biru. Sebelumnya mohon maaf kalau suara gue kurang jelas karena lagi kurang fit nih guys. Jadi ini dia guys, detail dari depannya Civic Deluxe tahun 78-nya. Sekilas cerita, ini tahun pertama keluar tuh tahun 76 ya. Kemudian sampai tahun 79. Nah, kebetulan yang gue punya unitnya ini adalah tahun 78. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita review dari bagian depannya aja kali ya. Ini dia bagian depannya. Bagian depannya seperti ini. Spionnya spion tipe bulat, spion Honda Life. Ada juga yang kotak, ada juga yang bulat hitam dop ya. Cuman gua nggak tahu, ini kebetulan lagi dapat yang spionnya bulat chrome. Kemudian ada grillnya, ada emblem Hondanya di depan itu. Lampunya masih halogen kiri kanan bulat. Kemudian ada shine defender. Lalu ada karet kuping bumper. Kalau orang-orang bilang tuh apa ya, kayak guardnya, kayak pelindungnya bumper gitu loh. Bumpernya sih bahannya besi ya, chrome. Kemudian ini plat nomornya. Ini plat nomornya aslinya mati ya, ini gue bikin sendiri. Terus gue getok sendiri, ya biar bisa dipakai aja. Kalau warnanya warna China Blue. Mesinnya sehat, buat daily sih. Tapi kalau untuk di kota-kota gue udah coba, normal nggak nyusahin. Cuman kalau untuk luar kota gue belum coba ya. Jadi seperti ini kondisinya. Untuk velgnya ini velg ring 13, PCD-nya 4x120. Ini asli bawaannya dia. Kemudian ada wheel dopnya di tengah dengan ada warna merahnya itu. Ini aslinya ya. Untuk bannya baru ya, baru diganti. Depannya doang sih, tapi depannya gue ganti yang bagian kiri kanan, yang belakang masih yang lama bannya. Kemudian ada aksen-aksen chrome-nya di samping-samping kaca. Kemudian itu ada emblem Hondanya di samping guys, kalau kalian lihat nih. Itu emblem Honda ya. Itu lumayan susah sih nyarinya. Kemarin gua beli dapatnya jauh banget di Lamongan. Terus akhirnya dikirim kan. Ini tampak bagian samping. Handle-nya chrome ya. Handle-nya chrome. Kemudian ada tempat kunci. Lalu di bagian atas ini, di bagian atas ini ada kayak kuku macannya itu. Ini seperti ini ya kondisi reviewnya ya. Ada kuku macan, kemudian ada karetnya. Ini dia karetnya di bagian atasnya, nyambung ke depan. Ini seperti ini dari sampingnya. Terus kemudian ada lubang-lubang angin, nggak tahu tuh untuk kemana. Bentar guys, ada iklan. Nah, ini dia dari tampak bagian belakangnya. Sekilas banyak orang bilang mobil ini mirip Civic Cooper atau Civic apa gitu ya, nggak ngerti juga ya. By the way, ini mesinnya 1500 cc ya. Beda sama Excellent yang generasi selanjutnya. Yang generasi selanjutnya itu dia mesinnya 1.3. Nah, kalau yang ini 1.5. Nah, ini bagian belakangnya. Itu ada pinggiran karetnya di bagian kaca. Pinggiran karetnya, kemudian ada stiker Civic di kaca. Kemudian ada tutup speakernya 2. Lalu ada emblem Civic, ada emblem bacaan Honda. Kemudian di atasnya ada lampu rem kiri kanan dan lampu sein ya. Nah, terus itu ada lampu plat nomor, ini nyala ya lampu plat nomor ya.
lampu plat nomornya nyala. Kemudian itu di belakang gua kasih sebenarnya itu lampu rem sama lampu atret, cuman dihidupkan jadi bisa rem sama atret, jadi nyalanya terang, dua-duanya nyala kalau malam. Kalau atretnya nggak aktif ya. Nih, kalau dari belakang lucu ya mobil ini. Cocok sih buat jalan-jalan, buat ngampus, buat sholat Jumat nih. Lucu gitu loh. Cuman kalau untuk keluar kota sih ini pasti bisa. Pernah ada customer beli waktu itu dari Malang dibawa ke Bandung. Kuat sih. Semua tergantung perawatan lah. Namanya juga mobil udah dari tahun 78 ya. Kalian bisa hitung sendiri itu udah berapa tahun. Kalau knalpotnya biasa ya guys ya. Nggak apa namanya, nggak standar. Kayak racing biasa lah. Tapi kalau mau ganti standar juga bisa. Kemudian ini ada tutup bensinnya. Dia bukaannya di sebelah kiri. Sebelah kiri supir. Ini dia, bisa lihat. Itu ada bagasinya. Bagasinya pakai kunci ya. Nah ini kemudian udah gue buka kan karena mau di review. Bukanya ke atas gini. Nih bagasinya seperti ini. Lucu ya bukanya ke atas ya. Mirip-mirip Mini Cooper, juga mirip kayak gini. Ini ada ban serepnya. Ini ban serepnya, ini bagasinya. Tuh nggak ada keropos. Hanya kotor aja belum dibersihkan. Udah dicat. Bukanya ke atas itu ya. Kita tutup lagi aja deh. Ini plat nomornya aslinya kan nggak muat ya sampai sini ya. Ini gua custom jadi gua pendekin sedikit. Biar mirip-mirip kayak mobil-mobil Jepang. Tapi fit kok sama itu, sama dudukannya. Ini bagian kirinya. Sorry agak sempit jadi nggak kelihatan, tapi masih kinclong sih, tuh bayangan aja masih kelihatan. Kalian bisa lihat seperti ini detailnya mobilnya. Ini catnya mulus, cuman ya kalau ada yang jelek sedikit ya harap dimaklum lah, namanya mobil dipakai kan. Tapi overall seperti ini kondisi catnya. Ini real nggak diedit ya kondisi catnya. Ini gua rekam langsung tanpa dijeda, tanpa diedit. Seperti ini. Karena bagian luarnya udah kita lihat semua, langsung aja ke bagian dalam kali ya. Langsung aja yuk kita lihat bagian dalamnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Bukanya seperti ini, biasa. Masih manual, belum central lock, belum power window. Masih tenaga manusia. Habis ngengkol lapar. Seperti biasa nih dalamnya nih. Ini kokpitnya, ini masih original ya, door trimnya original, joknya original, bawaan pabriknya ya, walaupun ada sobek sedikit, tapi masih layak untuk dipakai, didudukin juga masih layak. Karena kan sayang juga ya kalau misalnya jok asli terus dibungkus sama yang baru kan sayang gitu, jadi kesan orinya tidak ada. Karpetnya kotor, sorry tadi gue pakai. Nih dalamnya, setirnya original. Kemudian ada indikator kecepatan, ada RPM, ada bensin, ada temperatur, ada jam. Ini dia kondisi kokpitnya. Ini nggak tahu asli apa enggak ya. Gue dapet udah ada ini. Please do not smoke, gak boleh ngerokok. Tapi di sini kasih asbak, kan bingung jadinya. Maunya bagaimana ini? Ada stiker Honda. Ini tanpa AC ya, jadi dia suka keluar angin dari situ. Otomatis kalau kita jalan di sini, dari sini keluar. Ini ada fan. Tuh, kedengeran nggak? Harusnya kalian denger sih. Jadi keluar anginnya dari sini nih. Ada fan aja. Kemudian ini ada
Di cluster speedo ada oli, CHG, ada brake, ada beam, ada cuk. Ini agak sedikit kotor ya, maklum ya. Ya beginilah. Tapi kalau naik mobil ini sih enak sih. Jadi serasa kayak nyaman aja gitu untuk daily. Terus apalagi yang enak dari mobil ini tuh kita diliatin orang kalau lagi jalan kemana-mana. Gue lagi macet kadang diliatin, kadang dijempol-jempolin begini nih biasanya orang-orang random. Keren mas katanya gitu. Ya keren sih, cuman ya gitu pak, perawatannya harus lebih ekstra. Agak manja dikit dari mobil-mobil baru. Ini ada jamnya nggak berfungsi. Temperaturnya berfungsi, bensinnya berfungsi. Lalu ini tidak berfungsi dua-duanya karena ini udah kita cek nggak ada kabelnya, sama ini pun nggak ada kabelnya. Tapi kalau yang ini berfungsi semua, kayak misalnya hazard berfungsi. Oh, harus dikontak dulu. Ini kontaknya ya. Nah ini dia, ini kondisi kontak. Seperti biasa kita netralin dulu. Ini buat nyalain lampu. Nah ini unik nih, gua tambahin. Jadi kontak dulu, kemudian ini ada tombol buat start engine. Ya kita juga kan mobil tua, nggak mau ketinggalan sama yang muda. Oh langsung hidup guys. Langsung hidup ya mesinnya. Matiin lagi, agak berisik. Nanti gua rekamin deh ruangan mesinnya. Di sini ada, gua nggak tahu apa namanya, ini kayak semacam kompas ya atau apa. Tapi kayaknya bawaan mobil deh. Ada altimeter. Nggak tahu ini fungsinya apa, tapi ini udah ada. Ini kemudian ini ada tempat lampu. Ini nggak nyala, udah mati. Ini ada sun visornya cuma satu. Ini kondisi bagian dalamnya, kokpitnya. Ini kondisi bagian belakang, bisa terlihat jelas kan. Ini ada handbrake, ada pesneleng, ada panel woodnya. Kemudian setirnya masih enak. Terus langsung aja kita review bagian belakang. Ini gambaran dari luar ya. Tuh. Interiornya masih bertahan dari tahun 78, bayangin aja. Waduh, hebat sekali nih mobil. Ini bagian belakang. Karetnya udah waktunya nih ya, harus diganti ya. Minusnya ya kayak gini-gini nih, udah umur lah, sudah usia. Bisa di custom juga kok, tergantung kalian langganannya di mana. Ini dia tampilan dari jauhnya dulu. Pintu belakang dibuka. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakangnya jok, ini jok ori ya. Jok aslinya. Tuh. Masih nggak ada yang sobek kalau yang di belakang. Kemudian ada seat beltnya biasa. Ini tampilan ketika kita duduk di belakang. Ini gue masuk. Ini tampilan dari kalau kita duduk di belakang. Anggap aja ini kita lagi jalan nih sama teman-teman kita kan nih, temen lu bawa yang ini. Lu di belakang, lagi di belakang ngerokok. Ngerokok juga bisa, di sini ada asbaknya. Cuman asbaknya udah rusak, guys. Jadi kalian harus cari sendiri ya, beli di marketplace, di online juga ada asbaknya ini yang nempel di jok. Ini ada lampu. Ini kalau pintu ditutup dia masih mati sendiri kok, masih fungsi. Ikut door. Putaran kacanya masih asli. Ini tarikannya pintu. Ini hanya tinggal bersihkan aja sih di salon interior. Tarikannya masih ada. Gila, dari tahun 78 masih utuh. Tutup ya. Oh iya, tadi kalian mau ngeliat ini ya, mesin. Nih, mesin. Gue nyalain ya mesinnya. Nih, jadi on dulu. Kemudian start engine.
di sini. Anjay. Nggak kalah sama mobil baru, guys. Oh iya, ini kalau bukan kap mesin, bukan di kanan sini. Mungkin pada umumnya mobil-mobil yang kalian tahu bukan kap mesinnya di kanan sini, tapi ini beda, ini di tengah sini. Ya mirip-mirip seperti Mazda MR. Nah, ini kita udah tarik ya tuasnya ya. Ini kita lihat bagian engine-nya. Ini bukanya ke depan sana ya, kayak BMW E30. Terus kayak apa lagi ya? Kondisi mesin keadaan hidup. Ya begini tampak ruang mesinnya. Kedengeran nggak ya suara gue? Agak berisik sih. Mesinnya sih halus, nggak ada masalah. Radiator juga kemarin udah kita servis. Banyak banget kotoran lumpurnya, tapi udah aman. Overall temperatur aman. Kemudian kipas extra fan itu otomatis ya. Jadi kalau panas berapa derajat dia bakal muter. Nanti kalau udah terlalu dingin dia bakal mati sendiri. Otomatis masikannya. Ini peneng-penengnya masih ada. Ini kondisinya. Ini untuk apa namanya, washer kaca, tapi nggak ada kantongnya. Kita nggak punya kantongnya, jadi nggak diaktifkan. Ini kondisi mesin menyala. Ini mesinnya 1500 cc ya guys ya. Kalau nomor rangkanya posisinya ada di bagian belakang. Kalau nomor rangkanya di nomor mesinnya di nomor mesinnya di bagian belakang. Kalau nomor rangkanya ada di bagian depan sini. Ini utuh ya, aman, nggak keropos. Jadi kita sambil nyalain aja deh. Kalian mungkin mau ngeliat lampu-lampunya, gue nyalain deh sekalian. Ini karena gue lagi sendirian nih. Ini lampu dimnya dipencet ya kalau dim gini nih. Tuh, lihat. Lampu bimnya dipencet nih, unik nih. Ini gue nyalain speedonya. Speedonya udah LED ya, full LED 4-4-nya. Kalau itu masih bohlam karena kekecilan, gue nggak bisa gantinya. Jadi yang bisa diganti LED cuman ini aja, bagian ini. Ini lampu besar ya, nyalain ya. Ini hazardnya nyala. Ini lampu hazard, ini lampu kota sama rem. Ini juga kota sama rem, kalau diinjek nyala. Lampu plat nomor nyala ya. Tuh masih nyala. Kemudian lampu sen kanan juga nyala. Sen fender. Lampu depannya sudah pasti terang banget ya. Ini masih asli halogen. Lampu remnya, lampu hazardnya nyala, lampu sennya. Ini lampu kota. Lampu bernyala dengan baik. Kemudian gue bakal coba rem. Gue bakalan coba rem. Nyala apa enggaknya nih. Kalian lihat ya, gue rem ya. Lagi direm, lampunya nyala semua. Ini mati, ini sen kanan, kemudian ini sen kiri. Semuanya nyala dengan baik ya untuk listrikannya. Jadi nanti tinggal kita coba aja, video jalannya nanti ada.
Jadi tinggal kita videoin jalan. Habis itu tinggal kalian nego deh. Kebetulan mobil ini mau dilepas di harga 35 juta. Dengan kondisi bodi seperti di video ini, review seperti ini. Untuk minusnya mungkin hanya dengan karet-karet kaca kalian harus ganti, sama pajaknya mati 2 minggu. Pajaknya tuh bareng sama plat. Untuk pajak per tahunnya kisaran 265.000. Tapi kalau kalian balik nama mungkin beda lagi, tergantung kemana daerahnya. Ini platnya AE Magetan ya. Oke, itu sekian review dari gua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.